Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak murid semuanya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan mulai belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Apakah kalian tahu semua makhluk di bumi ini ternyata bernafas loh, termasuk kita juga bernafas, yaitu melalui hidung. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, sistem pernafasan manusia terdiri dari organ pernafasan dan proses pernafasan. Nah, organ pernafasan manusia yang pertama ada hidung. Hidung terdiri atas dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Udara masuk melalui hidung menuju rongga hidung. Udara juga bisa masuk melalui mulut. Namun, bernafas melalui hidung lebih baik daripada melalui mulut karena di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus dan lendir. Nah, rambut-rambut halus berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, sedangkan lendir berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk, sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak kering maupun terlalu lembab. Yang kedua ada faring. Faring terletak di hulu tenggorokan. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung, rongga mulut, dan tenggorokan. Pada bagian bawah faring terdapat katup epiglotis. Katup ini akan menutup jika kita makan. Epiglotis berfungsi untuk memastikan makanan kita masuk ke kerongkongan, bukan tenggorokan. Nah, apabila kita menelan makanan saat katup belum tertutup, maka makanan akan masuk tenggorokan sehingga kita tersedak. Yang ketiga, ada tenggorokan. Tenggorokan merupakan suatu pipa yang terdiri dari laring, trakea, dan bronkus. Laring merupakan pangkal tenggorokan terletak di bawah faring. Di bawah laring terdapat batang tenggorokan yang disebut trakea. Nah, pada trakea terdapat sila yang berfungsi menolak debu atau benda asing yang masuk. Trakea memiliki percabangan yang disebut bronkus. Bronkus berfungsi sebagai jalan masuknya udara menuju paru-paru. Percabangan bronkus disebut bronkiolus. Di setiap ujung bronkiolus terdapat gelembung halus yang disebut alveolus atau tempat pertukaran udara. Nah, yang keempat ada paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Paru-paru dibungkus selaput yang disebut pleura. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu proses pernafasan manusia. Nah, proses pernafasan manusia itu udara akan masuk melalui hidung, terus menuju ke faring, lalu ke laring, trakea, bronkus, lalu ke bronkiolus, setelah itu ke alveolus, yaitu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu udara akan keluar lagi melalui hidung. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar kata tanya. Nah, kata tanya ini terdiri ada beberapa bagian ya. Yang pertama ada apa. Nah, apa ini? Kata tanya ini untuk digunakan menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Yang kedua, di mana. Nah, kata tanya di mana yaitu digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Yang ketiga ada kapan. Kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Yang keempat ada
kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Yang kelima yaitu ada kata tanya mengapa. Mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Nah, yang terakhir ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Nah, setelah tadi kita sudah belajar mengenai sistem pernafasan manusia dan kata tanya, kalian bisa menuliskan kata tanya yang seperti tadi Ibu jelaskan, yaitu tentang apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, sebanyak-banyaknya. Sekalian kalian cantumkan jawabannya setelah kalian membuat pertanyaannya ya. Nah, salah satu kegiatan yang berhubungan erat dengan sistem pernafasan adalah bernyanyi. Kita bisa belajar mengenal tangga nada dari lagu yang kita nyanyikan. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Salah satu jenis tanda nada yang harus kita ketahui adalah tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada, yaitu do, re, mi, fa, so, la, si, do. Nah, tangga nada diatonis ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama tangga nada mayor, yang kedua tangga nada minor. Baiklah, kali ini kita akan belajar tangga nada mayor. Nah, tangga nada mayor ini ada interval atau jarak nada diatonik mayor, yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Itulah interval diatonik mayor. Yang kedua ada urutan tangga nada diatonik mayor, yaitu C, D, E, F, G, A, B, C, atau do, re, mi, fa, so, la, si, do. Itulah interval diatonik mayor dan urutan tangga nada diatonik mayor. Anak-anak, ciri-ciri tangga nada diatonik mayor adalah yang pertama yaitu bersifat riang gembira, yang kedua yaitu bersemangat, dan yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri dengan nada 1. Oh ya, contoh lagu yang menggunakan tanda nada diatonik mayor adalah lagu Hari Merdeka. Karena lagu ini bersifat riang gembira dan semangat. Nah, pembelajaran kita sampai di sini ya. Baiklah, sama-sama kita membuat kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, tadi proses pernafasan manusia yaitu terdiri dari udara masuknya melalui hidung, lalu menuju ke faring, terus ke laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan menuju alveolus, yaitu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu udara akan keluar lagi melalui mulut. Kesimpulan selanjutnya yaitu tentang tanda tanya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan apa aja bagian-bagian dari tanda tanya pertanyaan ya, yaitu ada tanya yaitu tentang apa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana. Nah, itulah tadi kata-kata tanya. Selanjutnya kesimpulan dari tentang tanda nada mayor. Nah, tanda nada mayor tadi terdiri dari 8 ya, yaitu ada do, re, mi, fa, so, la, si, do. Itulah tangga nada mayor ya. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Baiklah, sekian pelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.